Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuningsi dengan nomor NPM akhir 132. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rati selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kuantitatif kelas F. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari materi yang saya pilih, yaitu metode transportasi. Di sini saya akan menyelesaikan permasalahan metode transportasi dengan menggunakan aplikasi QM for Windows. Nah, di sini eh, permasalahan saya atau study case saya ambil dari jurnal ini. Nah, dari jurnal itu tadi akan saya olah menjadi permasalahan dan menjadi soal dan nanti akan saya selesaikan dengan menggunakan aplikasi VM for Windows. Simak videonya. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke contoh soal metode transportasinya dan ke cara pengerjaannya. Untuk contoh soalnya, suatu UMKM tempe di Karawang memiliki dua gudang, yaitu gudang 1 dan gudang 2, dengan kapasitas masing-masing 74 dan 76 pieces tempe per hari. Produk tempe yang dihasilkan akan didistribusikan ke 5 lokasi pelanggan tetap, yaitu Purwosari, Pancawati, Kusambi, Kawali, dan Kopel, dengan permintaan harian masing-masing 26, 33, 31, 27, dan 28 pieces. Biaya pengiriman dalam rupiah per pieces tempe dari masing-masing gudang ke setiap lokasi didistribusi adalah sebagai berikut. Ini dia tabelnya. Dan untuk pertanyaannya yaitu bagaimana cara UMKM tersebut mengalokasikan pengiriman tempe dari kedua gudang ke 5 lokasi pelanggan tetap agar biaya distribusi minimum dapat dicapai. Jadi di sini kita disuruh untuk menghitung bagaimana cara biaya ini tuh bisa minimum. Oke, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya di aplikasi VM for Windows ini. Oke, ini dia tampilan VM for Windows-nya. Lalu kita klik OK dan kita pilih modul, dan di modul ini kita pilih transportation karena kita tadi menggunakan metode transportation. Lalu kita klik new. Nah, untuk title-nya ini jangan lupa diganti dengan judul permasalahan kita tadi, yaitu UMKM pembuatan tempe. Dan untuk number of source-nya di baris tadi cuma ada 2, yaitu gudang 1 dan gudang 2. Terus untuk number of destination-nya tadi ada 5 tujuan. Jadi kita klik 5. Untuk objektifnya ini kita pilih minimize karena mengingat kita harus meminimumkan biayanya. Dan untuk row names dan column names ini kita pilih bebas. Ini saya pilih yang ini saja dan langsung kita klik OK. Nah, untuk di sini di yang source 1 sampai 2 dan diamond ini merupakan baris. Jadi di baris ini saya ganti dengan gudang 1 atau G1 dan yang bawah gudang 2 atau G2. Lalu destination-nya ada 5 dan ketambahan 1 untuk supply, jadi ada 6 kolom. Mohon maaf, kolomnya di sini ada 6 kolom dan di sini 5 kolom untuk tujuan distribusi dan 1 kolom untuk supply-nya. Oke, di sini kita tulis tadi mau kita tujuan distribusinya kemana, kita klik sini. Yang pertama di Purwosari, kedua di Pancawati, ketiga di Kosambi, keempat di Kawali, dan terakhir di Kopel. Oke, lalu kita masukkan jumlahnya yang akan didistribusikan ke masing-masing tujuan ada berapa. Ini kita masukkan. Lalu kita masukkan juga yang G2 51 73 79 96. Lalu demandnya juga kita masukkan, jangan lupa ada berapa tadi, ada permintaan harian masing-masingnya ada 26, 33, 31, 27,
dan 28. Lalu jangan lupa supply-nya juga kita ada berapa? Ada dua, yaitu 74 dan 76 pieces. Karena supply ini kita disuruh untuk kapasitas masing-masing perharinya berapa. Ada 74 dan 76 kita masukkan di supply. Nah, ini untuk jumlahnya kita belum tahu. Lalu langsung saja ini akan saya klik solve. Di sini akan memunculkan solusi awalnya. Nah, ini dia solusi awal yang dimana ada optimal cost-nya sudah ketemu 9.520, yang dimana di baris ini gudang 1 di Purwosari ada 26, Kawali 27, Kopel ada 24. Terus di gudang 2 ada didistribusikan ke Pancawati 33, Kosambi 31, Kopel 4, Dami untuk daminya di sini sudah ketemu 8. Nah, untuk supaya ke tahap selanjutnya supaya kita tahu hasil akhirnya, kita klik window dan kita pilih di shipping list. Nah, ini dia, ini untuk tahap selanjutnya agar kita tahu dari mana optimal cost ini ditemukan hasilnya. Nah, di sini ada ada nama gudang yang akan gudang yang akan mendistribusikan barangnya kemana saja, tujuannya, dan ini ada tujuannya sudah ada, dan ada jumlah dan juga ada biayanya berapa. Nah, di sini ada gudang 1 ini ada 3, gudang 2 juga ada 3 yang akan mendistribusikan ke berbeda-beda daerah. Nah, di sini ada segmen dan cost per unit dan ada segmen cost. Segmen cost ini adalah jumlah di mana hasil dari segmen dan juga cost per unit. Jadi ini dikalikan, segmen itu dikalikan cost per unit. Jadi 26 dikali 32 hasilnya 832, dan begitupun sampai di bawahnya ini, dan daminya berjumlah 8. Dan untuk hasil optimal cost ini dari mana? Ini dihasilkan dari penjumlahan segmen cost ini dijumlahkan semua dan akan menghasilkan hasil optimal cost-nya yaitu 9.520. Nah, ini tadi merupakan hasil dari perhitungan metode transportasi, yang dimana hasil paling minimumnya atau optimal yaitu 9.520. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil metode transportasi dengan menggunakan aplikasi QM for Windows, UMKM dapat menentukan rute distribusi dengan cara paling efektif dan juga efisien dengan total biaya 9.520. Nah, metode ini tuh juga membantu UMKM untuk meminimalkan pengeluaran logistik tanpa mengurangi jumlah produk yang dikirim ke pelanggan tetapnya. Nah, selain itu juga alokasi pengiriman jadi lebih teratur dan hemat biaya. Nah, sehingga bisa meningkatkan keuntungan dan menjaga harga produk tetap stabil di pasar. Seperti itu. Itu tadi merupakan penyelesaian saya dengan menggunakan aplikasi KM for Windows. Apabila dari penyampaian saya tadi ada salah kata maupun ucapan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.